Kasih ya Pak. Oh my god, es dawet terbaik sih nih. Kalau gue sih es dawet itu juaranya ya cuman di sini men. Kebetulan sempat gak pakai masker. Si bapaknya pakai masker, gue gak pakai masker. Kelupaan. Tapi emang tadi mesennya pakai dari mobil sih. Dari mobil juga jaraknya juga cukup jauh. Tadi bapaknya juga cuma letaknya di situ aja. Halo, welcome back to my podcast. Wah, ini siang-siang ya, trek banget Pekanbaru asli. Enaknya sih nikmatin es dawet. Ya, es dawetnya es dawet Solo. Karena Pekanbaru itu panas banget, ditambah orang-orangnya juga lagi ini sih panas semua. Liatin komennya di Instagram gitu tentang apa sih namanya jalan tol yang baru dibuka, yang katanya sih ada kecepatan minimumnya, terus juga ada kecepatan maksimumnya. Kontroversi asli. Coba lu bayangin deh, di komenan itu gue liatin ada yang bilangin kenapa harus pakai kecepatan maksimum dan minimum sedangkan di sana bisa leluasa gitu. Waduh, gila deh gue. Terus juga ada yang bilangin kenapa harus minimum, kenapa nggak dipelongkan aja kayak jalan-jalan pada umumnya. Sebenarnya sih, sesungguhnya guys, jalan tol itu dibuat dan juga dibikin peraturan seperti itu untuk minimalisir yang namanya kecelakaan. Karena kan banyak orang yang mungkin sembarangan, belum lagi kendaraannya ada yang modifikasi atau enggak, ada orang yang memang safety atau prepare atau well prepare banget deh gitu. Well prepare banget untuk ngadapin yang namanya itu jalan tol. Makanya digas sampai 200 km per jam mungkin. Gila sih. Tapi di sini bukan ngomongin tentang jalan tol sih, ngomongin tentang panasnya Pekanbaru yang siang panas, terus ntar malamnya. Nah, ini nggak bisa ditebak. Malam tadi pagi sempat hujan. Ya sih, tadi pagi sempat hujan sih di daerah Tangerang sih. Bukan Tangerang ya, tapi Tangkerang. Orang Pekanbaru nyebutnya Tangkerang, bukan Tangerang. Di rumah mertua, kebetulan masih tinggal di rumah mertua. Ya, gini deh guys, kehidupan setelah nikah, gue sih masih gimana ya, masih kelihatan hektiknya juga nggak terlalu sih ya. Tapi sampai sekarang jujur ya, itu berasa kayak masih pacaran, tau gak sih? Padahal udah bobo bareng gitu. Udah bobo bareng, tapi berasa kayak pacaran dan masih anget-anget banget. Gue nggak tahu ya, mungkin gue yang terlalu lebay atau gimana gitu, gue nggak tahu. Mungkin lo yang udah senior, lo bisa jelasin itu biasa Noy atau gimana ya. Ya ada juga yang bilangin biasa tuh gitu. Ada juga yang bilangin bagus dong kalau kayak gitu rasanya gitu. Ya gimana ya, bisa dibilang bagus sih, bisa dibilang enggak juga nggak ada sih. Positif vibe-nya itu adalah positifnya gue jadi ini sih, jadi apa ya namanya ya, susah jelasin karena gue bukan pakarnya cinta gitu. Kalau gue pakarnya cinta nggak apa-apa, kenapa gue lewat sini? Oh my god, sebentar ya, gue sempat gitu tadi harus lewat sana. Ini kebetulan mau jemput istri, tadi lagi di jalan ngelihat ini laptop gue lagi di servis. Ya udah, perjalanan pulang, kebetulan istri lagi ada banyak kerjaan di rumah juga. Ya biasa lah kan. Terus ya udah gue jalan sendiri, ternyata pulang-pulangnya aus, pengen es dawet. Waduh, ini es dawet yang keren sih. Pas balik, ini buat es dawet. Nih mau jemput istri lagi. Ya pokoknya intinya sih rasanya awet banget. Kalau bisa dibilang makin sayang, ya makin sayang. Cuman ada dua sisi di sini. Kalau misalnya lo nanggepin
itu biasa aja atau gimana, lu bisa jadi bosen, men. Gue hampir kayak, oh ini bisa jadi bosen nih. Itu kayak udah ada alertnya gitu. Jadi gue ngerasa kayak, waduh, ini kayak gini bisa bosen nih gitu. Ada satu kebiasaan yang sedikitnya harus dirubah gitu. Malahan yang lucunya tau gak sih, kita udah satu kamar nih ya, udah bobo bareng tau gak sih. Terus sempet-sempetnya gue ngecek handphone mau nelpon doi gitu. Oh iya, di samping gue. Gue baru sadar ya, itu sih yang gilanya gitu. Oh my gosh. Abaikan dulu tol Pekanbaru ya. Kita ngomongin tentang kenapa sih, bukan kenapa sih gitu ya, kenapa bisa mutusin untuk nikah gitu. Well, ada banyak alasan sih sebenarnya. Ada banyak alasan kenapa gue mutusin, kenapa gue harus nikah sesegera mungkin. Dan kata orang dadakan gak sih, kita udah prepare dari akhir tahun 2019 dan sudah ada podcastnya berdua sama istri gue waktu itu, yang jadi pacar gue, sekarang udah mantan pacar, sekarang sudah jadi istri. Ini maaf ya sebelumnya, ini kameranya agak agak cembung gimana gitu. Jadi kita udah mutusin, kita udah prepare dan segala macem ya sampai akhirnya. Tapi sebenarnya kita nggak pakai ini sih, nggak pakai apa sih namanya, nggak pakai yang namanya itu tunangan dan sejenisnya gitu. Kita udah ketemu, kedua keluarga udah ketemu sebelum pandemi lagi ya, sebelum pandemi udah ketemu keluarga, terus udah bicarain sampai akhirnya lebaran kita pokoknya udah diputusin deh semuanya gitu. Alasan kenapa bisa nikah, kenapa sesegera gitu, ada teman gue malahan bilangin cepet banget, terus ada yang bilangin juga kayak, men ini kok dadakan sih gitu. Ini nggak dadakan gitu, ini kayaknya gue ngerasa kayak udah harus gitu. Alasan yang pertama, kebetulan gue sama doi sering terlibat untuk bisnis ya, kerjaan juga cukup banyak, dan kerjaan gue juga bagian dari dia, dan kerjaan dia juga bagian dari gue juga. Apalagi ya untuk Taichan ya, kita jualan Taichan itu asli. Gue kalau tiap malam ya, jujur nih, gue kalau tiap malam yang gue pikirin doi ya, istri gue sekarang, gue pikirin dia setiap malam untuk apa yang pengen dibahas untuk besok kalau misal ketemu, ngebahas untuk bisnis gitu. Tapi bukan berarti pernikahan ini pernikahan bisnis, no. Terus apalagi, bukan bisnis aja gitu. Yang lain semuanya, hampir semuanya. Ya kurang lebih disitulah gue ngerasa kayak gue butuh doi nih. Gue butuh doi di samping gue selamanya. Gokil gak, men? Gokil gak sih? Lu percaya atau enggak, lu bakal ngalamin itu. Tapi mungkin ada sebagian orang yang kayaknya gak bakal ngalamin ya. Mungkin gak ngalamin, ataupun mungkin ya ada yang bilangin ada kebelan ngewe gitu. Oh my gosh, ini kok bisa gitu? Enggak sih, itu udah kebutuhan biologis, itu udah deh gitu. Tapi yang sebenarnya, kalau lu emang butuh doi untuk dampingin lu seumur hidup, dan lu butuh dia, segerakanlah. Kalau untuk masalah finansial ya, jujur nih, gue bukan anak sultan ya. Gue bukan anak sultan, gue bukan apa segala macem. Ya pas-pasan banget gitu, pas-pasan. Intinya lu berani gitu. Alhamdulillah sampai hari ini rezeki itu ngalir aja gitu, ngalir aja. Memang sih nggak mungkin mulus gitu ya, kayak jalan tol Pekanbaru Dumai ya, no. Tapi asli mulus banget, asli mulus ke Pekanbaru Dumai ya. Cuman kalau dari Dumai Pekanbaru itu ada sedikit geronjolan gitu. Geronjolan, sorry, bukan geronjolan, tapi turbulence. Jadi ada turbulence gitu. Jadi berasa kayak pakai maskapai yang agak murah sih. Jadi kayak ada turbulence gitu.
Dan kecepatan gue di situ jujur gue 80 ya bisa dibilang kayak gitu deh. Nggak selalunya mulus, tapi setidaknya kan ada aja ya rintangannya. Sampai akhirnya gue memilih untuk harus nikahin doi gitu. Nah ceritanya gue nikahin doi itu, hari itu gue lupa hari apa, hampir seharian gue tuh kepikiran mulu. Aduh, ini kenapa kepikiran ya? Gue harus jumpain bokapnya doi gitu. Bokapnya Caca, gue belum pernah ketemu bokapnya doi, belum pernah ngobrol gitu, belum sama nyokapnya juga belum pernah ngobrol berdua gitu. Nah, sampai akhirnya hari itu gue ngerasa kayak, lu tau gak sih kalau lu ini lapar, pengen makan, ya kayak gitu. Gue harus nyatain, atau bukan lapar sih, pengen boker gitu. Pengen boker terus lu kayak, aduh rasanya harus dikeluarkan ini. Dan itu yang gue rasain, men. Tapi bukan rasa pengen boker ya, please, bukan pengen boker. Jadi yang gue rasain kayak gitu, sampai akhirnya gue mantepin niat dan gue jalan. Gue dateng, lu tau gak sih apa yang gue bawa? Makanan, men. Makanan untuk calon mertua. Wih, ada makanannya. Makanannya apaan? Makanan mahal dong, menurut Raja. Makanan mahal kalau di Zimbabwe. Kalau di sini mah terjangkau deh, nggak perlu yang mewah-mewah. Ini tipsnya sih juga buat lo yang pengen ketemu mertua, jangan lo kasih yang mewah-mewah banget, apa segala macam. Tunjukin aja lo apa adanya. Tapi jangan lo nggak bawa apa-apa. Ya makanan terjangkau itu banyak gitu. Banyak. Ya ada cilok, terus juga ada ini somai, batagor dan segala macamnya. Ya akhirnya gue datengin, gue sempat kontak-kontakan juga sama Caca. Gue bawa makanan, gue kayak gini, udah nggak apa-apa. Gue dateng dan gue ngobrol. Dan yang harus lo ingat, kalau ngobrol sama calon mertua lo, ataupun sama semua orang deh, lo pengen serius, lo tatap matanya ditatap, bukan yang lain. Jangan kayak gitu, apalagi ijab kabul men, lo tatap matanya. Kebetulan gue juga masih inget banget tatapan bokapnya Caca. Gue ijab kabul, videonya ntar deh gue kasih ya, ntar deh lo liatin aja nih. Jadi memang harus natap, dan ya itu bener-bener gitu. Alhamdulillah lancar sih, nggak ada rintangan apa segala macam. Acara juga alhamdulillah, tamu yang juga banyak dateng. Mohon maaf banget kalau misalnya yang nggak diundang tuh, yang nggak dapat undangan, tapi malah dateng. Aduh, gue segan asli. Ada juga yang kebetulan itu acaranya sampai malam. Memang sih kata orang sampai sore ya. Malam lanjut lagi, ada bukan acaranya ya, tapi tamu yang datang itu datang lagi makin banyak gitu. Ada saudara-saudaranya juga, terus ada saudara gue juga. Acaranya cuma sekali doang di rumah Caca. Gue nggak mau banyak keluar uang, hemat, apalagi di masa pandemi kayak gini gitu. Kalau mau head on ya bikin party next time lah ya. Masih banyak kebutuhan yang lain, beli freezer untuk daging, men, bisnis. Terus buat apa lagi ya, buat beli ini sih banyak sih ya, banyak kebutuhan yang lain gitu. Nggak harus pesta gede-gede. Tapi kalau misalnya lo punya budget lebih, it's okay, nggak masalah. Gue lagi menuju ke rumah mertua jemput istri gue kan. Nah hari ini kita mau kerja. Jadi kebetulan gue juga kerjanya lapangan. Kalau ditanya kerja lapangannya apa, ada banyak. Kerja lapangan, bersihin jalan itu, bersihin enggak sih, kerja lapangan, pokoknya gitu deh. Well, ininya tadi yang pertama memang butuh banget. Alasan yang pertama kenapa gue nikah sama Caca, karena butuh banget doi di samping gue untuk ngelengkapin gue. Itulah namanya
yang memang untuk melengkapi hidupmu gitu. Nah, untuk masalah ini kekurangan apa segala macam, orang nggak ada yang sempurna, men. Orang nggak ada yang sempurna, termasuk Caca, istri gua, termasuk gua untuk dia. Gua nggak sempurna, dia juga nggak sempurna, tapi gua nganggap doi itu sempurna gitu. Karena kekurangan doi itu gua tutupin untuk menyempurnakan doi gitu. Ya gitu juga doi sih ngeliat gue kurang Noi itu apa gitu. Banyak kurang gue. Banyak. Kalau dia bilang, Bang Noi kurangnya apaan? Mas Noi itu kurangnya banyak semua. Cuman itu bercanda doang. Aslinya ya kayak gitu deh Caca. Mau gitu. Ada juga yang bilangin mau gitu Caca terima lu Noi. Buktinya ya kayak gini, alhamdulillah. Mungkin ini berkat doa teman-teman juga yang support, terus juga yang sudah kasih masukan, yang sudah doain, semuanya deh gitu. Terus untuk alasan kedua kenapa gue pengen nikahin Caca gitu, selain butuh atau untuk ngelengkapin hidup, gue juga ya gue butuh pasangan, men. Gue gak butuh pasangan, dan pasangan gue itu harus berbeda jenis gitu. Gak mungkin sama jenis, ya beda dong. Supaya untuk mendapatkan keturunan, itu sudah jelas. Itu jadi alasan utama. Mohon maaf Pak, gue kejauhan jalan lagi. Ya itu alasan yang kedua. Gue gak mesti jelasin ya, gue butuh keturunan gitu, gue gak mesti jelasin ya. Doain aja deh ya, semoga dapet, semoga lancar gitu. Yang selanjutnya apa lagi ya? Gak apa, ini udah makin dekat lagi nih. Nggak gimana ya? Gue bilanginnya susah sih. Yang jelas gue pengen bikin kerajaan sendiri, men. Wih, gokil. Selain gue suka Crusader, bukan ya Crusader nggak sih namanya? Crusader, terus Age Empires, terus SimCity, game-game strategi kayak gitu deh. Gue pengen bikin kerajaan sendiri sih. Ya, ini keluarga gue gitu. Kayak gimana sih? Gue bikin kerajaan gue sendiri. Kalau di game, biasanya kalau gue lagi udah stuck atau gimana, kadang nyerah, kadang kayak gamenya udah kelar aja, aduh gue pengen yang lebih nih, ya udah akhirnya gue bikin kerjaan sendiri dengan Caca. Doain aja deh. Itu sih 3 alasan yang kenapa sih gue pengen nikah sama Caca gitu. Kalau ditanya rintangannya apa aja, aduh banyak sih. Yang penting sebelum lu nikah, lu harus yakin dengan pasangan lo. Yakin ini itu ada dasarnya. Dasarnya itu lo harus nganggap dia sempurna. Kalau lo cari yang sempurna, nggak akan ketemu asli. Kecuali rokok. Kalau rokok iya ada yang sempurna, bukan sempurna. Sampurna itu ya. Itu ada yang sempurna. Tapi kalau untuk pasangan dan untuk kehidupan lo in the real life, lu nggak akan ketemu yang sempurna. Mendekati mungkin ada, tapi kalau lu nganggap itu sempurna, cakep men, asli, pasti bisa. Untuk ngadepin kekurangan, setiap individu, setiap orang juga, kalau lu ke tongkrongan ini, lu masuk ke sini atau pindah sekolah, pindah kelas, apa segala macam, lu pasti ketemu orang baru dong. Terus ada yang namanya adaptasi. Nah, di adaptasi inilah lu bisa nggak sih masuk ke doi gitu. Kalau lu maju ke depan terus bersama pasangan lu yakin bisa lanjut. Karena jalan yang lu lewatin buat lo yang cowok-cowok ya, buat lo cowok-cowok calon imam, lo harus udah bisa nggambar lu mau kemana. Kalau lu yang cewek-cewek, lu ketemu calon imam yang ditanya kita mau kemana, yang nggak tahu, terserah. Terus kita nikah nggak sih? Nggak tahu, terserah. Aduh, gue bukan patahin semangat lo. Coba deh disadarkan dia, bukan diputusin ya, tapi disadarkan bahwa keruqyah boleh juga,
dibawa ke rukiah gitu ya, bersadar gitu ya, mau tahu ada kemasukan jin atau apa gitu. Enggak sih, bercanda. Ya disadarkan, semoga dia dapat jalan, bisa nentuin jalannya gitu. Itu mungkin sedikit terdengar rada memaksa ya, tapi bukan memaksa, tapi lu udah yakin dengan doi. Lu udah yakin. Untuk yang calon ini ya, yang calon ibu, yang calon suami, yang calon imam nih ya, cuman itu doang sih. Lu harus bisa pikirkan ke depannya lu itu mau kemana, ngapain sama doi. Lu udah bisa nentuin gitu. Mungkin sekarang lu gak bisa, kayak Noy mana bisa, Noy masa depan. Noy iya. Tapi kalau misalnya lu mikir masa depan sambil main Call of Duty, no bro, lu gak akan bisa ketemu. Lu harus fokus, lu harus bisa nentuin sesegera mungkin. Karena masa depan anak orang itu ada di tangan lo. Dan doain gue juga bisa untuk ngadepin semua ini. Podcast ini ngingetin buat lo yang pengen nikah ataupun mungkin yang sudah punya pasangan, coba deh jangan terlalu berharap untuk mendapatkan yang sempurna gitu. Menganggap yang sempurna juga keren loh. Lo anggap ini pasangan lo itu sempurna, itu jauh lebih keren daripada lo mencari yang sempurna. Dan orang bakal kagum sama lo karena lo udah, kalau kata orang sih, terima pasangan lo apa adanya. Cakep gak sih? Cakep. Berhubung udah mau dekat rumah, kayak gitu doang sih gue cuma bilang ini ya. Simple kan ya. Di podcast kali ini simple. Tetap positif, jangan nebar energi negatif. Energi positif itu jauh lebih seru kalau disebarkan. Oke? Sampai ketemu di episode selanjutnya. Mohon maaf nih, dengan kamera seadanya, kebetulan studio gue belum siap. Karena ya maklum lah, studio gue di lantai 13, jadi belum kelar semuanya. 13 rumahan lantai 13. Selalu dah, maklum lagi mimpi gitu. Jadi belum kelar, jadi ya gue ngetek di sini daripada nggak jalan kan? Nggak sih? Oke? Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.